Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Semoga dimanapun kita berada, kita selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, pada mata pelajaran Tata Hidang, materi yang akan saya bahas adalah menyusun menu. Dari materi ini, anak-anak diharapkan dapat membuat atau menyusun menu dengan baik. Nah, bagaimana cara menyusun menu dengan baik sesuai dengan kriteria menu? Nanti kita akan sama-sama mempelajari bagaimana cara membuat atau menyusun menu sesuai dengan kriteria menu yang baik. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya materi yang akan saya bahas dapat kalian pelajari dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita menyusun menu, kita bahas sedikit lagi yuk tentang menu. Nah, apa sih menu itu? Menu adalah daftar makanan yang tercantum sebagai pedoman bagi yang menyiapkan makanan atau minuman, serta sebagai penuntun bagi yang menikmati. Karena tergambar tentang apa dan bagaimana makanan dan minuman tersebut dibuat. Nah, jenis-jenis menu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, menu diklasifikasikan berdasarkan waktu penghidangan makanan tersebut, yaitu dibagi menjadi 4. Di antaranya ada menu makan pagi atau breakfast, menu makan siang atau lunch, menu makan malam atau dinner, dan yang terakhir menu makan tengah malam atau supper. Nah, yang kedua, jenis menu berdasarkan giliran hidangan, mulai dari appetizer, sup, main course, dessert, kopi, dan teh. Atau kita lebih mengenalnya dengan menu klasik yang terdiri dari 13 tahapan giliran makanan, dan menu modern yaitu terdiri dari 2-6 giliran makanan. Yang terakhir, jenis menu berdasarkan karakteristiknya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, menu à la carte, yang kedua, menu table d'hôte, yang ketiga, mix menu, dan yang keempat, special party menu. Nah, kita bahas lebih jelas lagi yuk mengenai jenis menu berdasarkan karakteristiknya. Nah, anak-anak, kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama, à la carte menu, merupakan suatu daftar makanan yang tersusun dari berbagai jenis kelompok hidangan, dan tiap kelompok hidangan terdiri atas banyak pilihan makanan dengan harganya masing-masing. Nah, contohnya seperti pada gambar, di sini ada kelompok hidangan kepiting, kelompok hidangan dendeng, dan kelompok hidangan udang. Nah, masing-masing kelompok hidangan ini mempunyai banyak sekali pilihan menunya. Contohnya di kelompok hidangan kepiting. Misalkan di sini ada kepiting asam manis dengan harganya tersendiri, kemudian kepiting saus tiram dengan harganya juga tersendiri, dan yang terakhir misalkan kepiting dengan saus padang dengan harganya tersendiri. Jadi, kemudian untuk yang kedua, menu table d'hôte. Menu table d'hôte merupakan suatu daftar makanan yang tersusun dari beberapa jenis hidangan atau set menu yang mempunyai satu kesatuan harga. Nah, contohnya seperti pada gambar ini, di sini ada giliran makan dari appetizer, sup, main course, dan ada juga dessertnya. Nah, satu kelompok hidangan ini sudah mempunyai harganya tersendiri, seperti di bawah ini. Jadi, sudah merupakan satu kesatuan utuh atau bahasa lainnya paket hidangan, ya. Kemudian jenis yang ketiga ada mix menu. Nah, mix menu ini merupakan campuran antara menu à la carte dan menu table d'hôte. Contohnya seperti menu McDonald's seperti ini, ya. Di McDonald's itu biasanya kan ada harga à la carte atau ada juga yang paketan, ya. Jadi kalau kita mau beli yang paket, itu bisa saja kita membayar dengan sejumlah harga paketnya, atau kita ingin membeli dengan harga paket dan menambah makanan yang lain di luar dari paket tersebut, itu bisa juga. Jadi kita bisa memilih menu selain menu paket ini di menu à la carte untuk ditambahkan ke menu paket kita.
Kemudian di nomor 4, special party menu itu adalah susunan beberapa makanan khusus yang akan dihidangkan pada satu jamuan atau pesta yang bersifat khusus juga. Nah, di sini saya contohin satu paket dari menu khusus, yaitu saat Imlek. Ya, di sini ada 2 pilihan paket menu. Yang pertama ada paket hoki dan yang kedua ada paket ping'an. Nah, di sini masing-masing paket mempunyai beberapa macam pilihan menu dengan harganya masing-masing, ya. Jadi special party menu ini hampir sama dengan menu table do, hanya pemilihan menu-menunya disesuaikan dengan acara khusus yang akan kita adakan. Anak-anak, bagaimana sih cara menyusun menu? Nah, untuk penyusunan menu ala carte tidak memiliki banyak masalah karena tamu memiliki banyak pilihan makanan dan minuman. Dan biasanya tamu sendiri yang menyusun menu tersebut sesuai dengan selera mereka, lalu memesannya. Sementara itu, untuk penyusunan menu table do dan juga special party menu atau nama lainnya buffet menu, itu memiliki banyak hal-hal yang harus diperhatikan agar menu tersebut seimbang. Nah, hal-hal tersebut sesuai dengan nomor 1 sampai dengan nomor 9 yang ada pada layar. Nah, yuk kita simak satu persatu supaya kita lebih paham. Cara menyusun menu yang pertama yaitu pengulangan bahan dasar atau menu bahan utama. Nah, jangan menggunakan bahan dasar berulang-ulang dalam satu menu. Contohnya, seperti pada menu ini, di mana lumpia ayam sebagai bahan dasar telah dipergunakan sebagai appetizer, maka tidak baik dihidangkan juga sebagai main course atau course yang lain. Nah, cara menyusun menu yang kedua yaitu pengulangan warna. Nah, harus diusahakan agar warna makanan yang disajikan bervariasi dari sejak appetizer sampai dengan dessert. Nah, warna makanan yang beraneka ragam akan menambah selera makan. Nah, contoh menu pada menu ini misalkan dari appetizer sampai dengan dessert itu dominan warnanya selalu putih. Jadi, semua warnanya pucat. Nah, itu akan cenderung membuat tamu bosan atau tidak selera dalam menikmati makanannya. Cara menyusun menu yang ketiga yaitu pengulangan istilah kata. Nah, istilah atau kata yang dimaksud adalah istilah memasak, istilah dalam garis, ataupun lain-lain. Nah, coba kita perhatikan menu yang ini, ya, dari appetizer sampai dengan dessert. Nah, ada kata yang sudah saya garis merahi, ini merupakan kata yang sama-sama menggunakan istilah memasak digoreng, ya. Jadi, hal ini tidak baik dilakukan untuk membuat menu yang baik. Nah, dalam satu menu sebaiknya tidak melakukan pengulangan istilah atau kata. Kemudian, cara menyusun menu yang keempat ada keseimbangan rasa. Nah, jika jumlah hidangan yang akan disajikan banyak, maka keseimbangan rasa antara satu hidangan dengan hidangan yang lain perlu dipertimbangkan. Nah, seperti contoh menu ini, dari appetizer sampai dengan dessert, coba kita perhatikan. Dari appetizer itu ada asinan buah, dia sudah memiliki rasa yang khas, rasa asam untuk meningkatkan selera makan kita. Kemudian di sup ada rawon. Rawon seperti yang kita tahu juga mempunyai ciri khas tersendiri yang mempunyai bumbu-bumbu yang berat. Kemudian untuk main course di sini ada ayam bumbu rujak, kemudian pecing kangkung, kemudian dilengkapi dengan sambal bajak. Nah, untuk main course juga mempunyai rasa yang berat juga. Jadi menu ini tolong dihindari supaya nanti mempunyai keseimbangan rasa. Nah, menu dapat dimulai dari makanan yang mempunyai rasa ringan atau light, diikuti oleh makanan dengan rasa berat atau heavy, dan diakhiri lagi dengan rasa yang lebih ringan. Cara menyusun menu yang kelima yaitu tekstur makanan. Nah, tekstur makanan sebaiknya bervariasi dan mencakup kekentalan atau kekenyalan pada makanan yang dihidangkan. Jika menu disusun dari makanan yang banyak dan serba keras saja, maka akan menimbulkan kebosanan. Dengan demikian, menu sebaiknya disusun dengan beberapa makanan dibuat lembut, beberapa dikunyah, dan beberapa cukup digigit saja. Nah, seperti bisa dilihat pada contoh menu ini, dari appetizer misalkan gado-gado dilanjutkan dengan sup yaitu sup jagung. Nah, sup jagung di sini juga kita ketahui merupakan salah satu jenis sup kental. Kemudian di dessertnya ada es kolak ubi mutiara, jadi di sini juga es kolak itu mempunyai bahan pengental di dalamnya, ya, sehingga memang teksturnya juga kental. Nah, sup dan dessert ini merupakan salah satu contoh menu yang tidak baik dihidangkan.
Kemudian, cara menyusun menu yang keenam yaitu penggunaan bumbu. Nah, jika bumbu-bumbu dengan aroma keras seperti onion, shallot, garlic, dan bumbu-bumbu pedas seperti thyme, sage, dan chili dipergunakan dalam suatu menu, maka penggunaan bumbu tersebut sebaiknya tidak diulangi lebih dari 2 atau 3 kali. Nah, coba perhatikan contoh menu ini. Nah, di sini kalian sudah ketahui ya bahwa bumbu-bumbu yang dipergunakan dalam makanan ini yaitu gado-gado, soto ayam, opor ayam, cah brokoli, dan wortel itu sudah lebih dari 3 kali penggunaan onion dan shallot serta juga garlic ya. Jadi hal ini harus dihindari agar menu yang kita buat sesuai dengan karakteristik menu yang baik. Cara menyusun menu yang ketujuh yaitu penggunaan saus. Nah, jika dalam satu menu terdapat beberapa jenis saus yang akan dihidangkan, maka perlu diusahakan saus dasar yang dipergunakan bervariasi. Demikian juga dengan bahan pengental yang dipergunakan. Nah, seperti contoh menu di samping ini, dari appetizer, soup maupun dessert itu mempergunakan bahan pengental yang sama. Jadi hal ini harus dihindari. Kemudian cara menyusun menu yang ke-8 yaitu garnish. Nah, penggunaan garnish harus tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku dan diusahakan agar tidak ada pengulangan penggunaan garnish dalam satu course. Jadi, garnish pun harus disesuaikan dari appetizer sampai dengan dessert, jangan mempergunakan garnish yang sama. Kemudian yang terakhir, cara menyusun menu yaitu kandungan zat gizi atau food value-nya. Ya, kandungan zat gizi harus disesuaikan dengan pedoman gizi yang dipergunakan di Indonesia, yaitu pedoman gizi seimbang. Jangan hanya menonjolkan salah satu zat gizi saja, tetapi juga harus beragam dan bervariasi. Karena zat gizi tidak berada dalam satu bahan makanan saja, melainkan kita bisa mengkonsumsi beraneka ragam makanan. Nah, bisa lihat pada contoh di samping ini, dari menu appetizer sampai dengan dessert itu kebanyakan adalah zat gizi sumber karbohidrat saja. Kita harus memperhatikan sumber-sumber zat gizi yang lain untuk membuat menu yang seimbang. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak bagaimana cara membuat menu yang baik sesuai dengan karakteristiknya. Nah, sekarang saya sudah membuat atau menyusun satu set menu Indonesia, yaitu menu dari appetizer sampai dengan dessert. Yuk kita simak satu persatu supaya kita lebih jelas lagi tentang bagaimana cara membuat atau menyusun menu yang baik. Nah, dari appetizer saya mempunyai udang tempura dengan saus cabai. Kemudian untuk sup saya mempunyai soto ayam. Kemudian untuk main course saya mempunyai ikan bakar madu, plecing kangkung toge, dan juga nasi putih. Dan yang terakhir, di dessert saya mempunyai es buah. Nah, kalau kita lihat dari karakteristik menu yang baik, dari yang pertama yaitu pengulangan bahan dasar. Nah, tidak ada pengulangan bahan dasar yang saya ulang dalam menu ini. Kemudian yang kedua, pengulangan istilah. Tidak ada juga pengulangan istilah yang saya ulang dalam menu ini. Kemudian yang ketiga, keseimbangan rasa. Dimulai dari appetizer sampai dengan dessert, itu appetizernya sudah mempunyai rasa yang ringan, kemudian main course dengan rasa yang berat, kemudian di akhir dessert dengan rasa yang lebih ringan juga. Kemudian dari segi tekstur makanan. Tekstur makanan sesuai dengan gambar yang sudah saya perlihatkan, sudah mempunyai tekstur yang bervariasi. Kemudian dari penggunaan bumbu seperti onion, shallot, dan garlic ya, tidak ada saya ulang lebih dari 3 kali dalam menu ini ya, yaitu saya bisa menggunakan di soto ayam, kemudian saya pergunakan di plecing kangkung saja, hanya 2 kali saya mempergunakan bumbu-bumbu tersebut. Kemudian di penggunaan saus juga ya, tidak ada penggunaan saus yang saya ulang maupun penggunaan bahan pengental yang saya ulang. Kemudian untuk kandungan gizi ya, seperti yang kalian sudah lihat dari menu appetizer sampai dengan dessert itu sudah mempunyai kandungan gizi yang bervariasi dan beragam. Sudah ada kandungan gizi karbohidratnya, itu dari nasi putihnya. Kemudian ada proteinnya, itu ada di udang, di appetizer, sup maupun main course-nya. Kemudian untuk vitamin dan mineral itu kita sudah mempunyai di es buahnya. Jadi menurut pendapat saya ini merupakan susunan menu yang sudah baik sesuai dengan karakteristik menu yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, anak-anak, demikianlah bagaimana cara membuat atau menyusun menu yang baik sesuai dengan karakteristiknya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam Indonesia Hebat!